Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Napoleon Bonaoli Tambun, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 5 Satabulagi dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi. Kasus yang pertama, ketika sedang mengajar dan mau melakukan pembelajaran kelompok, saya menanyakan kesiapan kelompok dan ada satu kelompok yang tidak berani menjawab. Saya berpikir ada yang salah, dan ketika saya bertanya lanjut, ternyata ada seseorang siswa yang tidak mengerjakan tugas kelompoknya. Sebut saja namanya Dita. Dalam kesepakatan belajar mata pelajaran IPA, di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran, siswa saling menghormati dan menghargai dan dapat mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2004. 3 langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selamat pagi, Dita. Tadi di kelas, kenapa tugas kelompok yang Bapak berikan untuk dikerjakan di rumah tidak dikumpulkan? Iya Pak, maaf tadi malam saya sempat lupa mengerjakan tugas kelompok di rumah. Oh iya, Bapak juga kadang pernah lupa saat mengerjakan tugas, sampai kadang memang harus diingatkan. Dita kenapa lupa mengerjakan tugasnya? Iya Pak, saya sempat lupa mengerjakan tugas IPA karena saya tadi malam diajak oleh teman saya untuk menonton Piala Dunia sampai larut malam. Oh, pasti seru ya nonton bareng teman-teman. Iya Pak. Kita sadar tidak sekarang ada yang perlu kita perbaiki bersama-sama? Iya Pak, saya sadar. Maaf Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan ini ada alasannya kan? Pasti seru nonton bareng teman, apalagi Piala Dunia, sehingga kalian bisa menghilangkan rasa bosan di rumah. Iya Pak. Ya, Bapak perhatikan kalau kamu merasa senang kalau menonton bersama teman-teman sampai kadang lupa waktu. Tetapi yang kamu lakukan itu bisa merugikan orang lain loh, karena teman-temanmu berharap kamu telah mengerjakan tugas kelompok, sehingga mereka merasa dirugikan karena tugas yang mereka ikut ternyata tidak selesai sesuai dengan waktunya. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati dan menyelesaikan tugas tepat waktu Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, sekarang kita kembali saat kamu tidak mengerjakan tugas kelompok karena nonton bareng. Apakah dengan begitu kamu merasa sudah bisa menghargai temanmu dan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Tidak Pak. Tapi kamu kan merasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak. Saya akan meminta maaf kepada Bapak dan teman-teman kelompok saya untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan mengatur jam menonton saya yang tidak mengganggu jam belajar di rumah dan sampai larut malam.
Sekali lagi mohon maaf, Pak. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi ya. Iya, Pak, saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Kasus kedua. Ketika sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang duduk diam sambil merunduk, seakan melihat sesuatu di bawah. Saya berpikir dia tertidur, namun ketika saya mendekat dan ternyata dia sedang bermain game saat jam pelajaran. Sebut saja namanya Cornel. Selamat pagi Cornel. Tadi pagi di kelas Bapak lihat kamu sedang bermain game saat jam pelajaran IPA. Mengapa bisa terjadi? Iya, Pak. Maaf, tadi saya bosan saat jam pelajaran IPA. Dan untuk mengusir kebosanan itu saya bermain game. Ada yang lain? Saya juga sebenarnya tidak bermaksud bermain game, Pak. Tapi kenapa Cornel? Saya diajak mabar oleh kelas sebelah yang sedang tidak ada gurunya. Apakah Cornel sadar kalau sedang dalam masalah sekarang? Iya, Pak, saya sadar. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain game bersama teman sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat tadi kamu merasa senang kalau bermain game sampai tidak bosan. Tapi apa yang kamu lakukan itu bisa merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu saat kamu bermain game tadi. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan keyakinan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati, Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak, Pak. Tapi kamu kan mendapat rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Saya akan meminta maaf kepada Bapak dan teman kelas. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Serta bermain pada saat tidak dalam jam belajar. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya, Pak. Saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang yang hebat di kemudian harinya. Bagaimana tanggapanmu setelah melakukan segitiga restitusi tadi? Perasaan saya senang. Saya merasa tidak dipersalahkan. Saya merasa aman. Dan saya merasa ingin berubah lebih baik. Demikian video pemaparan demonstrasi kontekstual mengenai segitiga restitusi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam hebat, salam guru penggerak.